Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi kita lanjutkan lagi dalam video pembelajaran yang ketiga. Masih kita membahas tentang zaman praksara. Zaman praksara, tujuan pembelajaran juga masih mengidentifikasi periodisasi masa praksara di Indonesia. Yang kedua juga masih kita membahas tentang periodisasi masa praksara. Ini. Namun kita akan membahas yang kedua, periodisasi masa praksara yang kedua, yaitu arkeologis. Sekedar mengingatkan, kemarin yang pertama kita membahas tentang geologis atau tentang perkembangan bumi. Sekarang arkeologis atau tentang benda peninggalan pada masa praksara. Ini yang kedua, secara arkeologis. Secara arkeologis, zaman praksara itu dibagi menjadi zaman batu, dan yang kedua adalah zaman logam. Ini Bapak lingkari. Baik, kita akan bahas zaman batu terlebih dahulu. Zaman batu terdiri atas zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Kemudian Neolitikum adalah zaman batu baru atau zaman batu muda. Kemudian yang terakhir adalah Megalitikum atau zaman batu besar. Baik, kita bahas satu persatu. Paleolitikum ini terjadi zaman batu yang terjadi pada 600.000 tahun yang lalu. Ya. Adapun alat yang ditemukan pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, alatnya yang ditemukan adalah kapak perimbas atau alat serpi. Jadi sifatnya pada zaman batu ini alat yang digunakan adalah masih berbentuk batu kasar. Artinya ketika menggunakan alat ini masih berbentuk bentukan alam. Jadi belum dibentuk sama sekali. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini sifatnya masih nomaden atau hidup berpindah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan makanan. Jadi ini adalah bentuk kebudayaan dari zaman Paleolitikum. Jadi alat yang digunakan berbentuk kapak perimbas dan alat serpih. Ini bentuknya masih kasar. Apa yang ditemukan di alam itu yang digunakan untuk mengumpulkan makanan. Kemudian yang kedua, Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ya, alat yang digunakan adalah kapak Sumatera karena ini ditemukan di Sumatera. Ya, adapun kebudayaannya berbentuk Gejokan Modinjer. Gejokan Modinjer ini adalah kumpulan sampah dapur yang terdiri dari kerang dan seafood. Jadi dikenal dengan kebudayaan Gejokan Modinjer. Baru yang kedua ada Abris Saus-Rochen. Abris Saus-Roche.
Artinya ini adalah kebudayaan tinggal di dalam gua. Abris Saos Roja, kebudayaan tinggal di dalam gua untuk melindungi diri dari serangan binatang buas dan udara yang dingin. Kemudian yang ketiga, Neolitikum atau zaman batu muda. Alat yang digunakan adalah kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan dari batu. Ini berupa gelang dari batu. Itu perhiasan dari batu. Adapun kebudayaannya berupa hidup menetap. Mereka sudah hidup menetap dan berkelompok. Kemudian mereka sudah bisa bercocok tanam. Ini adalah zaman batu Neolitikum atau batu muda. Berarti hidupnya sudah menetap dan berkelompok dan bercocok tanam. Kemudian yang keempat, ada Megalitikum atau zaman batu besar. Ya. Jadi terdapat tradisi megalitik. Tradisi megalitik yaitu bangunan dari batu besar, batu yang berukuran besar. Ini adalah kebudayaan megalitik. Jadi benda yang ditemukan atau alat yang ditemukan berupa menhir. Menhir ini berupa tugu, bentuknya adalah tugu batu. Ini biasanya digunakan untuk menandai adanya makam atau untuk menyembah roh nenek moyang. Yang kedua ada dolmen. Dolmen ini nama lainnya adalah meja batu. Digunakan untuk meletakkan sesajian untuk roh nenek moyang. Kemudian ada kubur peti batu. Jadi kubur peti batu ini adalah batu yang disusun jadi berbentuk 4 persegi. Jadi kemudian ada 6 batu, satu sisi, 2, 3, 4, bawah, 5, dan 6 di atasnya untuk penutup di dalamnya mayat. Ini adalah kubur peti batu. Kemudian ada waruga. Ini masih berbentuk kuburan juga. Waruga ini berbentuk kubus. Ya, kuburan berbentuk kubus dan diberi penutup. Ya, ini ditemukan di Sulawesi. Kemudian ada sarkofagus. Sarkofagus berbentuk kuburan juga, tapi kuburnya berbentuk lesung. Ya, lesung. Kemudian ada tutupnya, kemudian untuk menutup mayatnya. Kemudian ada punden berunda. Punden berunda adalah bangunan yang seperti anak tangga. Tujuannya adalah untuk tempat menyembah roh nenek moyang. Baru alat yang berikutnya ada patung. Patung di sini berbentuk manusia atau binatang. Ya, ini patung yang masih berbentuk sederhana, yaitu manusia dan bentuk binatang. Kemudian yang kedua ada zaman logam. Ini zaman logam. Ya, zaman logam manusia sudah bisa mengolah logam. Ya, sudah bisa mengolah logam. Logamnya seperti perunggu, tembaga, dan besi. Jadi alat yang ditemukan pada zaman logam itu adalah
kapak corong, nekara, muko, bejana perunggu, manik-manik atau perhiasan, dan cenderamata atau alat alat berupa kapak seperti alat pisau, tapi ini gunanya adalah untuk acara penyembahan roh nenek moyang, penyembahan ya. Cenderamata digunakan untuk alat penyembahan, jadi sifatnya cenderamata ini adalah sakral ya. Baik, ini pada waktu zaman logam, kebudayaan manusia sudah bisa mengolah logam. Jadi alat yang ditemukan berupa kapak corong, nekara, muko, bejana perunggu, manik-manik atau perhiasan, dan cenderamata. Kemudian pada zaman megalitikum, alat yang ditemukan adalah menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkofagus, punden berunda, dan patung. Adapun kebudayaannya, terdapat kebudayaan atau tradisi megalitik, yaitu bisa membangun dari batu yang berukuran besar. Ini di sini sudah tahu menyembah roh nenek moyang. Ini adalah kebudayaan dari zaman megalitikum. Baik, tugas untuk kali ini tentang periodenisasi menurut arkeologis ya, berupa zaman batu dan zaman logam. Ini tugasnya dibuat di kota ya, dibuat di kota. Jadi periodenisasi secara arkeologis ada zaman batu, yaitu zaman Paleolitikum, zaman batu tua Mesolitikum, atau zaman batu pertengahan Neolitikum, zaman batu muda, dan Megalitikum atau zaman batu besar. Jadi alat yang ditemukan apa? Tadi sudah Bapak terangkan. Mesolitikum apa yang ditemukan alatnya, Neolitikum berupa apa alatnya, Megalitikum apa yang ditemukan alatnya, kemudian kebudayaannya apa, semuanya. Demikian juga dengan zaman logam, alat yang ditemukan apa, kebudayaannya bagaimana. Oke, demikian tugasnya dan selamat bekerja. Dan terima kasih.